Ya, kita mulai saja. Baik, sambil berjalan ya, kita mencoba untuk on time ya. Jadi sekarang saya mencoba, misalkan rapat pukul 9.30. Nah, 9.45-nya saya sudah mulai. Nah, jadi saya kasih spare waktu 15 menit. Kemudian setelah itu berjalan, nanti sambil berjalan teman-teman bergabung. Begitu. Kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda hebat semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Ini adalah kesempatan untuk Kelurahan Malakasari, guru-guru ya. Di sini saya lihat bunda-bunda dari beberapa PAUD ya. Terima kasih untuk Ibunda sebagai kepala lembaga PAUD yang sudah menghadirkan guru-gurunya terkait dengan bahasan kita tentang Google Classroom dengan WA, nah, dengan aplikasi WA ya. Jadi sebagai penghantar Bapak Ibu sekalian, kenapa saya angkat WA dengan Google Classroom? Sebentar, saya lihat dulu nih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Asia dari PAUD D5 yang sudah gabung. Di-rename dulu Bu, kalau misalnya belum bisa di-rename, keluar dulu nggak apa-apa, terus masukkan namanya, di setting ya, di setting namanya, ditambah dengan BKB-nya gitu ya, seperti itu. Kemudian, atau kalau kesulitan ya sudah nanti saja. Kemudian di sini ada kelompok bermain 33, di sini yang hadir adalah siapa nih Bu Rini? Oh Bu Rini ya. Nih contoh nih teladan buat Bu Rini nih sebagai kepala satuan, tapi selalu hadir gitu ya, selalu bergabung untuk selain daripada untuk informasi dirinya sendiri juga memberikan motivasi atau contoh atau teladan kepada guru-gurunya ya. Ini patut dicontoh untuk Bu Rini ini. Kemudian Bu Sujati dari PAUD Matahari Bersinar ya. Terima kasih Bunda yang sudah bergabung. Kemudian Bunda Feni dari PAUD 5. Kemudian Bunda Wiwiningsi nih. Bunda Wiwiningsi dari PAUD mana, Bun? Monitor? Dari Tunas Teratai, Bu. Oh iya, sebentar. Bunda Wiwi. Bunda Wiwi dari Tunas Teratai ya? Ya, Bu. Oke, Bunda Wiwi dari Tunas Teratai. Baik, terima kasih Bunda Wiwi Terima yang kasih sudah bergabung ya. Kita sudah ketemu, sering ketemu, beberapa kali ketemu, cuma karena di sini pakai masker ya. Ya, Bu. Jadi Di luar sama di luar, Bu. jadi nggak kelihatan ini ya. Oke, baik. Kemudian terima kasih ya. Kemudian Bunda Fendi sudah. Oke, baik. Bunda-bunda, tadi saya sudah sebutkan lah di sampingnya Bunda Wibi ada tuh yang bergabung nih. Boleh siapa yang bergabung? Ini ceritanya satu room beberapa teman gitu ya. Iya. Oke. Ya, Bunda siapa, Bun? Bunda Hera, Bu. Oke, Bunda Hera ya, Bunda Hera kita sudah beberapa kali ketemu, cuman karena pakai ini pakai masker. Iya, baik. Bunda Hera, terima kasih yang sudah bergabung dan bunda-bunda semuanya. Bunda, jadi gini, kenapa saya angkat tema ini adalah tema WA dengan tema Google Classroom. Saya sampaikan dulu ya kepada teman-teman semuanya, bahwasanya dengan kondisi sekarang yang PTM 50%, bahkan itu banyak yang melaksanakan kegiatan PJJ karena situasi dan kondisi. Jadi hemat saya WA dan Google Classroom platform yang sangat sederhana namun sangat begitu dibutuhkan. Nah, sekarang kita mulai mencoba mengajak kepada teman-teman bahwasanya untuk WA, untuk aplikasi WA itu sederhana,
namun kita nanti bisa kembangkan. Jadi nanti teman-teman sudah bisa, saya rasalah kalau WA sudah pandai-pandai semua. Bagaimana dengan WA bisa membuat grup, ya, grup orang tua, itu saya yakin sudah bisa. Kemudian bagaimana membuat link supaya orang tua bisa bergabung tanpa kita undang, seperti itu. Kemudian bagaimana nanti teman-teman guru-guru mengadakan rapat dengan orang tua murid menggunakan WA group tanpa harus menggunakan Google Meet atau tanpa menggunakan Zoom misalnya. Bu, saya Bunda Nur Hayati, saya kalau mau rapat menggunakan Zoom meeting, orang tua banyak yang nggak bisa. Betul diantaranya. Kemudian banyak juga yang gaptek kalau pakai Google Meet, betul juga diantaranya. Banyak juga yang kendala di kota, betul juga kendalanya. Jadi yang sangat sederhana adalah menggunakan WA, ya. Bagaimana cara menggunakan rapat WA, menggunakan grup, rapat secara virtual menggunakan WA group. Nah, nanti saya ingin dengar teman-teman, pengalaman teman-teman ya. Pengalaman teman-teman dulu, bagaimana caranya ketika rapat, kemudian mematikan hanya admin saja yang bisa mengetik, yang lainnya mendengarkan dulu. Kemudian setelah selesai baru nanti dibuka lagi gimana caranya misalnya ya. Saya ingin dengar teman-teman menyampaikan pengalaman itu. Kemudian yang kedua, ada aplikasi yang namanya Google Classroom. Google Classroom ini sejak tahun 2019 saya sudah mulai perkenalkan. Saya sudah mulai bagaimana caranya teman-teman memanfaatkan Google Classroom itu. Hanya saja saya lihat tidak semua teman-teman yang memanfaatkan itu. Padahal itu dampaknya luar biasa. Pertama, ketika itu hasilnya dilihat, ya, terutama sebagai guru itu akan senang. Yang kedua, itu akan bisa terpantau langsung oleh Sudin Pendidikan dan oleh Dinas Pendidikan tanpa harus ke lembaganya juga bisa melihat. Itu keuntungannya ya. Nah, kalau Bunda membuat Google Classroom sendiri, misalnya ya, sendiri, nah itu manfaatnya orang tua bisa melihat betapa bangganya foto anak-anaknya dipajang di Google Classroom. Gitu kan? Nah, itu diantaranya. Nah, di sini saya juga nanti ingin mendengarkan pengalaman dan informasinya atau bagaimana caranya untuk memanfaatkan Google Classroom ini. Oke, di sini sudah hadir Bu Nini, alhamdulillah sudah bisa bergabung ya. Bu Nini ini dari PAUD Tunas Strategi juga sudah bergabung. Ini keluar lagi nih, berarti sinyalnya nih kurang bagus ya. Kemudian Bu Elis juga sudah bergabung. Oke. Dari sini dulu, silakan barangkali ada yang mau kasih pandangan tentang WA dulu deh. Yang punya pengalaman, Bunda, saya punya pengalaman begini. Ketika saya mengadakan rapat dengan orang tua murid, saya mengadakan informasinya melalui grup, melalui rapatnya melalui grup gitu misalnya. Bukan hanya sekedar info atau ngirim video, cuman segitu aja. Oke, silakan. Ya. Nanti saya akan berikan tutorialnya melalui Google Classroom juga, begitu ya. Baik nanti WA Group ataupun nanti melalui atau menggunakan dengan Google Classroom. Ya, silakan Bunda. Yang mau raise hand boleh silakan. Yang mau menceritakan pengalamannya tentang bagaimana membuat WA Group. Bagaimana caranya kalau membuat WA group pasti udah punya semua, udah bisa semua. Dengerin aja Bu. Ya. Sambil ini nunggu. Oke, ada yang mau cerita? Bu Rini, barangkali silakan dulu Bu Rini. Kita buka dulu dari Bu Rini dulu menyampaikan pengalamannya tentang WA group ya. Pemanfaatan apa saja silakan. Sebentar Bu, saya kasihkan ke tutor aja dulu ya Bu ya. Aku Oke. lagi ada Zoom juga. Maaf. Maulan, ini lanjut deh. Cerita nih. Sharing cerita kegiatan yang kita lakukan kalau PJJ kita menggunakan apa? Ya kan? Kita nge-Zoom atau
Apa silakan cerita ke Mbak Ulan ya Bu ya. Iya, boleh. Silakan Mbak Bulan. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Silakan Bu Bulan. Sebentar ya, Bu. Iya. Ntar kencing kamu. Keluarin Laura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selama PJJ ini ya, Bu ya, Iya. kita menggunakan dua blended. Yang pertama itu kita menggunakan video tutorial. Di pagi hari kita awal itu kita membuat video tutorial terlebih dahulu untuk di-share kepada anaknya bagaimana cara pembelajarannya, kegiatannya seperti apa, biasa. Untuk yang berikutnya itu untuk yang kedua itu setelah anak melihat video yang sudah kita share, anak itu melihat mengerjakan lembar yang sudah kita kasih, Bu. Ya, yang sudah kita berikan sebelumnya. Jadi anak-anak itu seminggu sekali sudah seminggu itu sudah mempunyai lembar masing-masing kegiatan per harinya gitu, Bu. Lembar kerja per harinya sudah mempunyai. Jadi kita setiap hari hanya memberikan video tutorialnya bagaimana cara mengerjakannya seperti itu, Bu. Iya, baik. Itu menggunakan WA group ya? Menggunakan WA ya? Ya, benar, Bu. Sampai saat ini kita masih menggunakan WA dan kita sesekali juga menggunakan Zoom untuk motivasi, untuk review juga anak-anak. Jadi tidak hanya di WA group saja gitu, Bu. Udah semua? Belum? Ya. Bacalah pelan-pelan pasti ada. Jadi untuk PAUD daripada PKBM 33 ini, kelompok bermain 33 ini memanfaatkan WA group ini selain daripada untuk tutorial yang diberikan kepada peserta didik, bisa melalui orang tuanya. Di situ ada tugas atau ada apa-apa yang akan dilakukan sehingga jelas semuanya. Di mana untuk kelompok bermain 33 ini sudah menyiapkan tugas-tugas apa saja harus dilakukan selama seminggu dan itu sudah disampaikan kepada orang tuanya. Mungkin info ini bisa dilakukan melalui WA group juga, begitu ya, melalui WA ya. Oke, ya, benar, Bu. Baik. Selain daripada aplikasi daripada WA atau WhatsApp ya, WhatsApp di mana WhatsApp ini bisa digunakan untuk menjadi WhatsApp group, juga menggunakan Zoom meeting ya atau Google Meet mungkin seperti itu ya, supaya ada interaksi antara guru dengan peserta didik. Katakanlah di sini bisa melihat siapa-siapa sih murid saya, peserta didik saya. Untuk orang tua juga mana sih guru saya, seperti itu ya Bu Bulan ya. Baik. Ya, benar, Bu. Baik. Kira-kira yang dilaksanakan oleh Bu Bulan selaku guru kelompok bermain 33 yang begini, dua aplikasi itu efektif atau tidak ditambah dengan Zoom atau Google Meet tadi ya? Efektif atau tidak? Sejauh ini masih efektif, Bu, karena kan kita tidak hanya melihat kerja anak, maksudnya tidak hanya melihat hasilnya yang mereka kirimkan, tapi kita juga melihat proses mereka yang mereka kerjakan gitu kan. Apakah benar mereka mengerjakan sendiri atau mereka dibantu, itu kan kita bisa pantau melalui Zoom gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Good ya. Luar biasa ya pengalamannya dan pastinya hasilnya ini di-share ke Google Classroom juga ya. Ya, Bu. Iya. Dikirim ke Google Classroom kah? Ya, dikirim, Bu. Dikirim, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Wulan ya yang sudah menyampaikan pengalamannya.
Semoga yang lainnya juga demikian. Oke, yang lain silakan. Barangkali ada pengalaman yang lain yang selain daripada pengalaman Bu Wulan. Yuk. Ya, saya Bu. Ya, silakan Bu Elis. Ya Bu. Boleh dibuka videonya? Oke. Bu Elis, monitor. Oke, ini sudah ada dari Bu Rini dari PAUD Matahari Bersinar. Ya, silakan Bu Rini. Ya, Bu Rini silakan. Nggak bisa Bu. Matahari Bersinar, Bu Rini mau bicara. Oh ya, unmute. Ya, ini Bunda, kami agak sedikit kesulitan karena beberapa anak itu di tempat kami kan masih kecil ya, usianya relatif lebih kecil yang usia 5-6 kan tidak terlalu banyak. Nah, usia kecil ini sekitar 2, 3, 4 ini ada yang speech delay, jadi bicaranya itu terlambat gitu. Jadi bagaimana caranya supaya adakah cara yang lebih efektif untuk anak-anak yang speech delay ini, Bunda? Gitu aja, Bunda. Baik, terima kasih Bu Rini. Ini mungkin Bu Rini ini, Bunda Rini, PAUD Matahari Bersinar menerima PAUD yang spesial ya? Atau memang spesial enggak? Spesial itu maksudnya AWK gitu? Atau biasa, normal? Oh, normal, cuman speech delay aja, Bunda. Speech delay. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman, apabila menghadapi siswa atau peserta didiknya yang menghadapi speech delay atau apalah yang delay semuanya gitu ya. Nah, itu guru-guru diharapkan untuk lebih memahami bagaimana caranya, model apa, metode apa yang bisa digunakan. Biasanya kalau anak-anak yang demikian, yang memiliki keterbatasan untuk memahami secara kognitif, misalnya, anak-anak akan lebih mudah menerima stimulus daripada guru-guru ya, itu melalui audio misalnya ya, melalui audio gitu ya, kemudian melalui musik, kemudian melalui gerakan. Nah, oleh karena itu sengaja untuk tahap sekarang saya lakukan WA dulu nih, pemanfaatan WA. Nanti dari WA kita belajar nanti bagaimana anak-anak bisa mendengarkan, bisa melihat anak-anak yang tadi dalam kelompok delay. Orang tuanya tentunya baik orang tua maupun gurunya bisa membantu mereka. Misalnya ketika kita melihat ada di Google Classroom dari WA kemudian ke Google Classroom. Nah, dari Google Classroom di situ ada nanti pengalaman teman-teman bagaimana caranya supaya anak-anak bisa melakukan sebuah gerakan dengan menyanyi misalnya ya, dengan menyanyi sehingga dengan banyaknya sering menyanyi anak-anak tersebut yang dalam kategori terlambat tadi katakanlah ya speech delay tadi, maka dia akan mendapatkan sebuah pengalaman banyak mendengarkan sehingga nanti akan lama-lama akan terbiasa untuk mengucapkan. Demikian Bu Rini. Ya, nanti Bu Rini, tantangan Bu Rini sebagai gurunya adalah nanti Bu Rini lebih banyak mencari sebuah materi dengan cara nonton bersama. Misalnya melalui Google Meet. Yuk coba Google Meet Bu Rini nanti memaparkan sebuah tarian, misalnya musik. Nah, Bu Rini mendampingi, orang tuanya mendampingi, anaknya mengikuti. Itu nanti akan lama-lama dia akan berkembang. Seperti itu. Ya, seperti itu ya Bu Rini ya. Ini masalah soal pengalaman Bu Rini. Oke, kembali lagi sekarang mengenai WhatsApp dan
Google Classroom-nya. Sebelum nanti saya berikan materi-materi ini, tutorial ini ke grup. Silakan dulu. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Boleh raise hand? Bagaimana caranya untuk raise hand, Bunda-bunda? Untuk raise hand apabila Bunda menggunakan handphone, di pojoknya itu ada tuh. Itu langsung saja deh. Langsung saja dulu. Oh, Bu Weni. Bu Feni, silakan Bu Feni. Ya Bu, mau sharing sedikit saja. Untuk kami menggunakan, untuk yang PJJ, kami menggunakan, biasanya kami menggunakan Zoom dan WA. WA-nya itu melalui video call, Bu. Jadi kan untuk, apalagi kita walaupun PTM kan kita pakai masker ya Bu. Jadi untuk yang baru belajar, untuk simbol yang untuk kelas B, itu kan mereka butuh bagaimana sih pengucapannya gitu. Jadi kalau menurut kami, ketika PJJ pakai video call, yang pertama itu untuk yang ada keterlambatan kognitif seperti itu, kita bisa lebih fokus, lebih intens. Kemudian dengan video call itu kita kan nggak pakai masker ya Bu, karena kan kita masih di rumah masing-masing. Jadi kita bisa mencontohkan bagaimana sih kita bilang A, mulutnya seperti apa, I gitu. Jadi kalau dia mengucapkan suatu kata, dia bisa ada bayangan lah bahwa ini adalah hurufnya misalnya ma, berarti ada A-nya, ada M-nya gitu. Untuk itu sih penggunaan WA selain untuk kita berbagi informasi atau mengumpulkan tugas gitu ya, atau memberikan tugas melalui WA itu gitu. Oke. Ya, pengalaman dari Bu Feni itu bagus ya menggunakan video call. Sejauh ini apakah penggunaan video call ini efektif atau kira-kira nih ini kalau menurut saya ya, menurut saya saja mungkin tidak semua ya mendapatkan pengalaman itu ya. Ketika cucu saya belajar menggunakan video call, kemudian jumlahnya lumayan banyak misalnya. Ada sekitar 10 orang lah katakanlah ya. Itu kalau menurut saya itu sangat-sangat bising sekali gitu. Sehingga dengan adanya suara bising itu anak-anak merasa tidak nyaman gitu. Sehingga ketika anak merasa tidak nyaman, yang terjadi apa? Maunya buru-buru keluar atau tutup video gitu. Yang saya amati sepanjang itu. Mudah-mudahan Bu Feni, pengalaman Bu Feni tidak demikian gitu. Dan mungkin Bu Feni punya pengalaman yang bagaimana supaya anak-anak tidak bosan ketika menggunakan video call sebelum beralih kepada Google Meet misalnya. Bu Feni gimana? Silakan cerita dulu. Saya sambil minum dulu ya. Saya tetap mendengarkan ini. Minum saya di samping kok. Iya Bu. Kalau untuk kita biasanya kalau untuk yang rame Bu pakainya Zoom. Ya, kalau misalnya kita ngasih materi yang Zoom itu kan kita bisa sambil bergerak dan jumlahnya banyak gitu. Kita bisa di mute juga gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang video call biasanya kita untuk satuan orang gitu, paling banyak 2 gitu Bu. Jadi yang nggak crowded gitu Bu, nggak berisik. Karena memang yang untuk video call itu memang yang kita fokus yang ada yang butuh dikejar gitu keterlambatannya. Gitu Bu. Oke. Sama kalau kita pakai itu sih nggak lama-lama Bu kalau yang pakai video call itu. Jadi kira-kira niat anak nih udah oke, udah nggak sampai mungkin setengah jam, paling lama terus setengah jam udah lama sekali gitu kalau untuk video call, karena kan fokus anak juga kita perhatikan gitu. Iya, bagus. Jadi yang dilakukan Bu Feni udah tepat sekali ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah pembelajaran ketika kita memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan video call, itu jumlah siswanya, jumlah peserta didiknya 2 atau 3, mungkin maksimal 4 orang gitu ya. 4 orang saja menurut saya udah bising sekali gitu ya. Jadi itu udah tepat ya. Jadi hanya 1 atau 2 orang, katakanlah di sini memberikan sebuah pembelajaran atau layanan khusus gitu ya. Layanan khusus membantu anak itu udah tepat, bagus ya. Lanjutkan ya Bu Feni ya. Dan ketika lebih dari 5 menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Oke, nanti yang akan kita bahas adalah nanti Google Meet. Nah, dengan Zoom Meeting gitu ya. Kalau Zoom Meeting mungkin teman-teman udah pinter kayaknya ya, teman-teman ya. Nanti kita lanjut dengan Google Meet.
Kalau sepanjang ini Bu Feni menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting? Pakainya Zoom, Bu. Soalnya Google Meet orang tuanya nggak mau, maunya Zoom aja, lebih gampang katanya. Oh, begitu. Oke, baik. Menggunakan, jadi ini juga PR buat kita. Nanti bagaimana guru-guru itu membuat schedule, membuat link gitu ya. Kemudian nanti bagaimana nanti supaya ada video, ada daftar absen dimasukkan di chatnya, seperti itu ya. Oke, ya, baik. Terima kasih Bu Feni dari PAUD 5 yang sudah menyampaikan. Kemudian hasil daripada pembelajarannya, jangan lupa kalau kemarin saya lihat pembelajarannya itu banyak menampilkan siswanya. Kalau untuk tahun 2022 ini saya minta guru-gurunya ya, Bu Feni-nya sendiri yang ditampilkannya ya. Anak saya masuk. Iya, jadi tidak hanya siswanya, tetapi yang ditampilkannya adalah Bu Feni-nya juga. Bagaimana ketika memberikan pembelajaran atau ketika menggunakan WhatsApp misalnya ya. Seperti yang tadi Bu Feni misalnya menggunakan video call. Nah, itu boleh. Yang satunya boleh memfotokan atau memvideokan. Terima kasih Bu Feni. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang sudah raise hand. Gitu, ambil nyuci. Udah selesai nyuci. Bu Elis, bagaimana Bu Elis? Terakhir. Bu Elis suka gitu, kalau buka jam saya nggak ada suara. Harus ada yang dipencet. Izin ya, berarti Bu Elis saya itu dulu ya. Saya Oke, yang lain ada yang punya pengalaman? Bunda Murdayani, hari ini saya sedang memberikan penguatan kepada teman-teman untuk menggunakan atau pemanfaatan aplikasi WhatsApp atau dengan Google Classroom. Nah, setelah nanti ini saya mendengar informasi teman-teman, baru nanti saya share tutorial-tutorial, baik tutorial yang sudah ada maupun tutorial yang saya buat, gitu ya. Nah, seperti itu. Atau nanti Bunda Murdayani barangkali ada masukan, silakan. Atau pengalaman dari Bunda Murdayani ketika melaksanakan pembelajaran PJJ dari guru-gurunya ya, dari guru-gurunya Bunda Murdayani ketika melaksanakan PJJ dengan memanfaatkan media-media daring gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Bunda. Kami belum melaksanakan PJJ, kami melaksanakan PTM terbatas, yaitu yang bergiliran kelasnya. Kemudian yang satu lagi kami beri tugas di rumah. Memantaunya kami dengan WhatsApp, karena kalau dengan media yang lain, ada orang tua yang belum paham, sehingga kami masih menggunakan dengan WhatsApp. Sekali-sekali kami dengan Zoom. Nah, kemudian dari cerita tadi, Ibu Rini dan Ibu Feni, sebenarnya di tempat kami ada. Hampir setiap tahun di PAUD kami ada yang seperti itu. Tapi kalau saya pikir lagi, bukan kami pikir, lihat pengalamannya, lihat sejarahnya. Anak ini sejak dia lahir, kemudian dibesarkan di rumah dengan siapa, apa saja yang diberikan oleh orang tuanya, yang disediakan oleh orang tuanya kepada anak tersebut. Sebenarnya itu adalah keterlambatan anak yang berkomunikasi dengan sesama anak yang seusianya, sehingga dia hanya ditemani oleh asisten rumah tangga. Yang namanya asisten rumah tangga, dia pekerjaannya hanya bukan menunggu anak, tetapi dia harus mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga tidak ada komunikasi yang rutin terhadap anak tersebut, dan anak tersebut sehingga ada yang bicaranya lambat, ada yang tidak bisa sama sekali. Hal ini kami temui hampir setiap tahun, dan pada tahun ini kami juga dapat anak seperti itu. Anak ini tidak bodoh, anak ini lumayan daya ingatnya, karena kalau kita tunjuk huruf, apa bunyinya dia bisa, dia tahu. Tetapi ucapannya itu salah-salah, karena ya seperti tadi, tidak ada sosialisasi dengan seusianya.
Nah, yang kami lakukan adalah di sini memang kita harus tutup ya dengan masker. Tapi apa boleh buat? Kami pisahkan ruangannya atau di sebelah sana jauh-jauhan. Coba ikuti yang Bunda ucapkan. Begitu guru-guru kami, karena hanya satu, jadi ucapan umpamanya Bapak, kita ucapkan Bapak dengan mulut kita harus terbuka, kalau A ya A, B ya B, sehingga dia mengikutinya. Nah, dengan cara ini agak lumayan sih sekarang anak yang seperti ini. Karena pada dasarnya memang mereka terlambat karena itu latar belakang yang ada di rumah. Itu. Atau kalau dia orang tuanya kebetulan dua-duanya bekerja, atau dia dikasih HP. Hanya lihat HP sehingga bahasa Indonesia dia tidak ngerti. Apa yang dia lihat setiap hari, itulah yang dia pakai bahasanya. Campur-campur. Nah, inilah yang kami hadapi setiap tahunnya pasti ada. Oleh karena itu, menurut saya yang seperti itu, kitalah yang sebagai gurunya harus sabar membimbing setiap hari. Walaupun di setiap hari itu hanya sedikit yang bisa kami berikan. Umpamanya dari berapa kata, hari ini umpamanya dapat 5 atau 6 kata, besok bertambah, sehingga dengan sendirinya dia ikut menghafal, dan orang tuanya juga kita sampaikan apa yang kita sampaikan di sekolah, tolong diulangi lagi di rumah untuk bisa anak mengikuti. Dan kebiasaannya orang tua bagusnya itu sadar ketika belum berlanjut. Nah, anak ini sudah 6 tahun baru orang tuanya sadar. Mereka berhenti kerja, yang satu si ibunya untuk membantu anaknya untuk bangkit kembali. Tidak bodoh, membaca dia bisa, huruf dia kenal, tetapi ucapan yang tidak bisa. Nah, itu tadi pengalaman dari Bunda Rini maupun Bunda Feni, benar adalah seperti itu memberikannya. Nah, kemudian kalau untuk yang lain, saya kayaknya tidak bijaksana Bunda kalau saya yang menyampaikan. Sebaiknya Bunda-Bunda guru lah yang menyampaikan, karena pengalaman mereka lah yang banyak menghadapi putra-putrinya di sekolah. Saya kira itu. Dan hal ini memang sangat baik sekali untuk pengalaman kita bisa diketahui oleh dari lembaga yang satu ke lembaga yang lain, sehingga pada satu saat kita bisa mencarikan jalan keluar, atau bagaimana kita mengadakan pertemuan yang tidak seperti ini kalau memang waktu memungkinkan dengan situasi yang saat ini sedang marak, kita bisa. Dan kami di Paguyuban sudah baru mau mulai sebenarnya untuk mengatasi hal seperti ini, namun karena kemarin kesibukan kami di dalam bulan Januari sehingga belum bisa kita mulai, dan direncanakan baru akan dimulai pada minggu depan di bulan ini. Itu Bunda, sekedar masukan untuk Bunda apa yang kami kerjakan di Malakasari. Dan minggu depan kami mencoba berkumpul dulu ketua-ketua lembaganya, kemudian berikutnya adalah beserta gurunya. Seperti halnya dulu-dulu kita pernah punya program seperti itu, yang setiap bulannya kita berkumpul, guru-gurunya juga, bukan hanya sekedar bertemu, tapi disitulah ajang pertemuan kita, bertukar pikiran apa yang menjadi kendala kita di lembaga. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bunda. Ya, baik. Terima kasih Bunda Murdayani yang sudah menyampaikan pengalamannya. Mudah-mudahan pengalaman Bunda Murdayani ini menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semuanya, begitu ya. Jadi benar apa yang disampaikan dengan Bunda Murdayani tadi, bahwasanya dari informasi-informasi ini kita menambah pengayaan ya, menambah pengayaan pengetahuan, menambah pengayaan informasi, dan menambah pengayaan pengalaman gitu ya, walaupun kita sekarang informasinya melalui daring begitu. Kalau yang disampaikan Bunda Murdayani tentang
bahwa semuanya anak itu adalah tidak bodoh, itu betul sekali. Yang kurang ya, yang perlu kita gali, yang perlu kita kembangkan adalah memberikan sebuah stimulus ya, bukan memediasi, artinya memfasilitasi. Kalau Bunda Murdayani tadi menyampaikan pengalamannya dengan memfasilitasi ketika tatap muka langsung, bagaimana siswa itu bersosialisasi dengan teman yang lainnya dengan dibantu oleh guru-gurunya, sehingga anak-anak yang tadi mempunyai keterbatasan, katakanlah yang mempunyai speak delay, sehingga nanti lambat laun akan segera teratasi. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman, mudah-mudahan tadi pengalaman yang disampaikan oleh teman kita ini agak sedikit, dan juga yang disampaikan oleh pengalaman Bunda Murdayani akan menambah sebuah pengalaman Bunda Murdayani, langkah yang disampaikan, yang dilakukan oleh Bunda Murdayani bisa dilakukan oleh PAUD-PAUD yang lainnya. Ya, bukan hanya PAUD ya tertentu saja, tapi PAUD-PAUD yang lainnya. Jadi kembali lagi ke menggunakan pemanfaatan media yang kita kembangkan sekarang adalah WhatsApp dengan Google Classroom tadi. Ini saya sekarang sedang menggali aja dulu. Yang utama adalah media WhatsApp. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya silakan, barangkali ada yang punya pengalaman bagaimana caranya. Pernah nggak ada teman-teman yang rapat menggunakan WA Group, rapat dengan orang tua murid? Ya, silakan. Kan kita rapat dengan orang tua murid. Ada nggak yang sudah ngalami bagaimana caranya melaksanakan rapat dengan WA Group? Gitu. Ya, kalau ada boleh silakan di-sharing dulu. Seandainya belum ada, nanti saya kirimkan tutorialnya gitu ya. Saya buatkan. Silakan. Belum ada yang itu? Yang belum ada yang respon? Yang tingkat. Kenapa Bu Dia? Iya, Bunda Dia kenapa? Gak tahu, bohong apa yang mau tutupin apa? Berantem. Orang kecil ini orang tika mata biru. Mata biru, so tahu banget. Oke, yang lain bagaimana? Mohon izin saya terpaksa mute dulu ya. Oke. Ada yang punya pengalaman? Ada, Bu. Oke, Bunda Nunung. Silakan Bunda Nunung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu. Waktu itu kita pernah mengadakan rapat dengan orang tua murid melalui Zoom, Bu. Tapi mereka sepertinya tidak semangat, Bu, untuk Zoom, rapat melalui Zoom, Bu. Gitu aja sih. Mereka lebih berkesan bertemu langsung gitu. Jadi responnya lebih banyak. Tapi kalau lewat Zoom itu seperti orang ketakutan, seperti orang ragu-ragu mau nanyanya, ya gimana lah Bu, banyak seperti itu Bu gitu. Jadi setiap rapat jadi kami adakan pertemuan aja Bu, nggak melalui Zoom lagi sekarang gitu. Oke, seandainya Bunda Nunung, seandainya kondisi COVID sedang tinggi-tingginya, kemudian kita tidak, ini kan kenapa saya berbicara seperti ini? Saya tidak mendahului ya, cuman kan dokter-dokter menyampaikan kita tetap harus waspada dengan situasi sekarang. Bulan besok kita nggak tahu, bisa saja berada di level 3, seperti itu misalnya, walaupun kita tidak berkehendak gitu ya. Betul. Tapi kita antisipasi. Seandainya kita tidak boleh tatap muka dengan semuanya, otomatis sementara kita harus memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak. Nah, apa yang harus dilakukan gitu maksud saya? Kenapa saya lakukan ini? Saya nggak mau yang namanya guru-guru PAUD disebut nih, yang namanya guru PAUD disebut anak-anaknya tidak ada pembelajaran
karena dianggapnya guru-gurunya gaptek. Saya nggak mau itu, gitu ya. Iya, jadi saya kepingin guru-guru cerdas dalam memanfaatkan media ini, gitu. Walaupun hanya menggunakan WA, begitu. Oke, silakan Bu Nunung, apa yang dilakukan ketika kita tidak boleh tatap muka? Betul Bu, waktu itu pernah kita mengadakan rapat lewat Zoom, dan pernah juga pada saat itu memang benar-benar lagi tingginya Bu gitu. Jadi memang kita kebetulan juga kita ada keperluan waktu itu dengan pada saat penerimaan murid baru kalau nggak salah Bu, kita mengadakan rapat ya. Cuma mereka minta bagaimana Bu tetap untuk bertemu Bu gitu. Jadi nggak bisa, mereka nggak mau untuk Zoom gitu. Kayaknya nggak merasa puas gitu Bu untuk Zoom gitu. Jadi sementara saya cancel Bu untuk pertemuan waktu itu. Nah begitu pertemuan PTM pertama baru kami rapat akhirnya seperti itu Bu. Saran saya tatap muka betul bagus sekali. Itu sangat komunikatif ya, sangat komunikatif dan interaktif. Namun apabila kita tidak bisa melakukan secara langsung dengan kondisi dan situasi tertentu, saran saya, walaupun orang tua tidak suka dengan Zoom, ya katakanlah Zoom nggak suka, kira-kira melalui WA grup rapatnya orang tua suka apa enggak gitu maksudnya. Iya Bu, bisa sih kita melalui, jadi membuat itu aja Bu, surat edaran. Melalui edaran-edaran itu aja yang dilakukan oleh kami. Oke, baik. Jadi komunikasinya melalui edaran ya. Oke, terima kasih Bunda Nunung. Nggak apa-apa, artinya yang itu yang PAUD Dahlia lakukan ya, PAUD D5 lakukan. Kemudian baru sebatas itu misalnya ya, dan itu dirasakan cukup nyaman ya. Iya, nah mudah-mudahan kedepannya ada pengayaan kembali untuk memanfaatkan media-media daring lainnya, begitu ya Bunda Nunung ya. Oke, ada lagi yang lainnya, silakan yang bisa memberikan pengalaman. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Bunda Elda. Silakan Bunda Elda. Maaf Bu, baru bergabung nih. Kebetulan kalau di PAUD Tunas Baru, memang kita ini kan baru mulai lagi PJJ Bu. Memang kami menggunakan WA group karena satu memang kami melihat kondisi orang tua yang kalau menggunakan Zoom itu masih belum bisa semuanya Bu. Jadi kami menggunakan WA group dan kami memberikan pembelajarannya itu yaitu benar kata Ibu, kami menggunakan media yang lain yang ada di YouTube. Seperti kayak radio pendidikan itu loh Bu, radio pendidikan saya lupa namanya itu. Saya menggunakan karena sekarang temanya profesi, kami menggunakan mediasi seperti itu. Kami share di grup dan anak-anak bisa melihat dari lagu yang berupa animasi. Setelah itu kita memberitahukan kepada anak seperti dia bisa menggambar apa profesi yang dia inginkan dengan cara-cara yang digunakan dari media itu Bu, media digital tersebut. Jadi memang kami menggunakan media digital yang ada gitu karena kami kalau untuk Zoom tidak bisa Bu, bukan tidak bisa tapi memang melihat kondisinya yang tidak memungkinkan. Jadi kita setiap hari, setiap pagi gurunya yang meng-share ke grup. Jadi kami membuat grup gabungan Bu, tidak grup per kelompok tidak, tapi membuat grupnya gabungan. Setelah itu gurunya yang menganalisis anak-anak kelompok apa, yang kelompok B, kelompok A, dia yang merekap gitu Bu. Itu yang digunakan untuk PJJ di Tunas Baru. Dan untuk rapat seperti itu juga Bu, kami melalui video call orang tua lewat WA group, kami infokan bahwa saat ini kita akan melakukan PJJ lagi
dan orang tua pun dapat meresponnya dengan menuliskan, Bu, dengan bukan menuliskan masukan atau saran-saran mereka gitu lewat WA-nya. Jadi kami membuat WA group yang gabungan. Jadi dari situ, Bu, kami memberikan pembelajarannya. Itu saja dari Tunas Baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang dilakukan oleh PAUD Tunas Baru itu ini diantaranya ya, selain daripada yang tadi disampaikan oleh Bu Rini, kelompok bermain 33, Bu Wulan, Bu Murdayani, Bu Elda. Nah, ini pengalaman yang sangat simpel, sederhana, tapi ini efektif sekali. Nah, ini pengalaman ini bisa diikuti oleh teman-teman yang lain, gitu ya. Jadi sekali lagi pemanfaatan WA, WhatsApp ya, pemanfaatan WhatsApp ya. Jadi kalau masih belum familiar dengan dengan Zoom, misalnya ya silakan gunakan dengan video call. Tapi Bu Elda, kalau boleh saya tahu, itu untuk rapat video call kira-kira berapa orang yang digunakan oleh Bu Elda? Maaf Bu, bukan video call apa ya? Ini saya merekam suara saya itu loh Bu. Jadi call voice note Bu. Nah, itu apa namanya Bu? Audio. Voice note. Okay, voice note. Lupa. Jadi saya memberikannya dengan voice note. Setelah itu baru orang tua menuliskannya lewat WA Bu. Maksudnya masukan atau sarannya gitu. Jadi dia mendengarkan saya dulu voice note saya, baru mereka menuliskannya lewat WA. Karena kebetulan di tempat saya itu tadi Zoom itu belum familiar. Termasuk saya juga buat Zoom belum bisa, Bu. Iya. Itu luar biasa ya. Itu menggunakan voice note itu luar biasa. Itu sangat efektif. Orang tua atau bagi yang mendengarkan itu sangat jelas ya, mendengarkan apa pesan kita. Cuma jangan salah, tolong diingatkan ketika teman-teman atau orang tua murid sudah setelah mendengarkan rapat kita menggunakan video, menggunakan voice note, itu segera dihapus ya, supaya nanti tidak berat HP-nya ya, karena voice note itu juga termasuk mengganggu memori kita begitu ya. Bagus Bu Elda ya, Bu Elda bagus ya, seperti itu sederhana tapi tepat sekali ya. Menggunakan voice note tadi. Jadi orang tua, murid-murid langsung mendengarkan suara Bu Elda begitu ya. Oke. Makasih Bu Elda. Ada lagi yang lain? Saya punya catatan. Jadi nanti untuk bagaimana membuka rapat ini yang saya belum dapatkan informasi. Nah, inilah yang nanti saya akan buat tutorialnya seperti itu. Oke, kalau menggunakan voice, audio itu sudah ya, sudah ada. Bu Elda. Oke. Silakan yang lain. Ada nggak teman-teman ketika rapat menggunakan Google Meet misalnya? Google Meet itu kan sederhana. Tidak seribet daripada Zoom. Kalau Google Meet tinggal upload aplikasinya sudah muncul gitu kan. Tapi kalau Zoom itu agak repot juga untuk loginnya begitu. Ada yang punya pengalaman login menggunakan Google Meet? Silakan supaya nanti ketika sewaktu-waktu bisa melaksanakan kegiatan ini, rapat bersama orang tua, tidak lagi menggunakan voice tapi menggunakan Google Meet. Kita misalnya selang-seling, hari ini menggunakan voice, besok saya menggunakan Google Meet, di mana Google Meet ini tidak terlalu banyak mengganggu kuota kita begitu. Silakan Bunda Titis di sini ada nih, silakan barangkali bisa berbagi pengalamannya. Ya Bunda, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, silakan Bunda Titis. Kalau di PAUD Citra selama ini Bunda, kalau untuk PJJ minggu lalu aja Bun, untuk minggu ini kami mulai PTM lagi 50% gitu. Untuk PJJ biasanya kami menggunakan Zoom. Jadi
hanya saja untuk Zoom pendamping yang di rumah yang bisa baru bisa join. Cuman kalau mamahnya bekerja yang dampingin cuman eyangnya, nggak ada yang bisa join kan ya berarti nggak ikut gitu. Itu masalahnya sih Bunda kalau orang tua bekerja gitu. Untuk Zoom sih selama ini dipakai Zoom tapi nggak bisa record Bun. Jadi kalau pas karena saya pakainya handphone ya, jadi saya nggak ada laptop, jadinya saya nggak bisa record gitu aja sih. Jadinya berupa foto aja paling kalau pas PJJ gitu. Oke, baik. Selama ini pakainya itu aja, pakainya Zoom aja kalau untuk PJJ sama WA group. Dengan WA group gitu ya. Bunda. Iya. Sudah. Orang tua nggak ada kesulitan ketika mau login begitu? Enggak Bun. Kebetulan yang bisa aja. Pernah punya pengalaman nggak melakukan rapat menggunakan WA group? Biasanya kalau rapat kalau misalnya kita lagi PJJ, rapatnya dengan orang tua selama ini belum pernah via itu Bun, online Bun. Biasanya offline ya, offline. Karena jumlahnya nggak banyak, jadinya masih bisa offline gitu Bun. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Bunda Titis yang sudah menyampaikan pengalamannya. Jadi untuk bunda-bunda yang memang menghendaki rapat, ketika rapat dengan orang tua, rapat ini kan kita ini kan menghadapi murid PAUD ya, di mana murid PAUD ini yang lebih banyak berperan adalah guru yang banyak interaksi gitu, maksudnya selain daripada murid, guru dengan murid, tapi juga yang tidak kalah penting adalah guru ataupun kepala sekolah dengan orang tuanya, begitu kan? Nah, bagaimana melaksanakannya? Kalau tadi Bunda Murdayani melaksanakan sekarang dengan tidak lagi PJJ, tapi dengan PTM, silakan, tidak apa-apa, selagi memang itu aman gitu ya, situasinya aman dan zonanya zona aman. Sekali lagi saya sampaikan, situasi aman dan zona aman. Silakan menggunakan tatap muka, karena untuk tatap muka itu sepertinya memang lebih banyak disukai gitu oleh semuanya gitu ya. Mungkin untuk yang termasuk Bu Nunung juga dari PAUD 5 mungkin menginginkannya adalah tatap muka begitu ya. Silakan, monggo silakan. Hanya saja saya menggarisbawahi apabila tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka kita perlu memanfaatkan media daring begitu ya. Seperti itu supaya kita tidak lost komunikasi dengan orang tua murid, sehingga tidak dikatakan bahwa anak saya bosan atau orang tua kurang informasi. Jadi terus berjalan, terus komunikasi tetap berlangsung walaupun menggunakan WhatsApp atau menggunakan media apa saja. Seperti itu. Yang sederhana adalah WhatsApp. Video call juga boleh, silakan. Seperti itu. Yang penting tadi jangan lebih dari 3 orang. Kalau menurut saya ya, menurut hemat saya itu kayaknya kalau lebih dari 3 orang video call kurang bagus. Kurang bagusnya seperti memancarkan sebuah begitu video call lebih dari 6 orang, memancarkan sebuah situasi sehingga yang mendengarkannya itu tidak nyaman gitu. Karena saya mendengar langsung ketika cucu saya belajar menggunakan video call, lumayan 30 menit gitu dengan materinya sesuai dengan temanya. Tapi luar biasa, setelah itu menjadi uring-uringan gitu. Akhirnya berarti kan saya ambil sebuah kesimpulan, oh berarti ini tidak efektif. Kalau untuk video call berlama-lama atau dalam jumlah yang banyak, kecuali yang dilakukan oleh Bunda Feni tadi hanya 2 orang atau hanya 1 orang begitu. Oke, ada lagi yang lain Bundaku yang punya pengalaman tentang platform-platform ini. Jadi saya punya catatan bagaimana cara merekod nih. Nah, ini belum bagaimana caranya ketika rapat bisa merekod
ya. Nanti saya buatkan tutorialnya. Jadi, terima kasih Bunda Titis ya yang sudah menyampaikan ini ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa merekod ketika Zoom ya dengan menggunakan handphone. Kalau menggunakan laptop sih nggak masalah ya. Tapi iya, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana ketika menggunakan handphone gitu ya. Nah, ini ada di chat. Silakan Bunda yang nggak mau raise hand atau yang nggak mau langsung boleh di chatnya. Ini ada pertanyaan di chat. Bunda Nur, maaf kalau di PAUD saya yang pegang HP saya. Maksudnya gimana nih? Agak susah sambil pegang HP sambil ngajar. Maaf kalau shootnya pendek-pendek aja. Oke. Mungkin maksudnya gini, kalau ngajar Bunda nggak bisa kalau sambil nge-shoot begitu. Bagaimana kalau misalnya sambil shootnya sedikit saja. Silakan, nggak apa-apa Bunda, nggak usah jadi beban ya. Silakan diambil sambil ngajar atau Bunda misalnya menggunakan apa ya? Bisa menggunakan ditaruh di mana gitu. Kemudian bisa sambil lihat atau minta tolong gurunya atau orang tuanya gitu loh Bun. Bisa ambil orang tuanya, suruh ambil gambarnya. Kalau memang mau ambil videonya secara full gitu. Tapi kalau misalnya hanya beberapa menit misalnya boleh saja sih, hanya sekedar gitu. Sendiri nggak apa-apa. Silakan Bun, nggak apa-apa, jangan jadi beban hanya karena masalah itu. Yang penting Bunda melayani anak-anak walaupun melalui WA ataupun melalui media apa saja. Itu sih yang terpentingnya. Jangan sampai ketika sekarang masuk setelah PTM, ketika anak-anak senang, orang tua senang, guru-guru bisa ketemu langsung dengan anaknya, dengan anak didiknya, kemudian tiba-tiba PTM kembali atau tiba-tiba PJJ kembali, sehingga menjadi lost learning, anak tidak belajar lagi. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Mau level berapa, anak-anak tetap mendapatkan pembelajaran baik secara daring gitu ya. Oke, baik Bunda, ada lagi? Cukup? Ada lagi nih pertanyaan, tadi saya belum baca lagi. Silakan Bun yang mau ini. Saya sering rapat terbatas dengan orang tua menggunakan WA. Oh ya, Bunda Murdayani, bagus ini ya. Iya. Nah, sekarang nanti nah yang lain bagaimana? Saya mau minta, coba tolong dijawab dari yang hadir ini. Apakah Bapak Ibu, apakah bunda-bunda yang hadir, bunda-bunda sebagai pendidik, kemudian ketika rapat dengan guru, ketika rapat dengan orang tua murid tentang siswanya menggunakan WA group, coba saya minta tolong dijawab di chat ya. Misalnya, PAUD apa? Tulis, saya rapat menggunakan WA group. Silakan, saya ingin melihat berapa orang ini. Yuk, silakan Bun. Ya, silakan boleh ketik. Misalnya PAUD 5 rapat menggunakan WA group. Gitu. Silakan. PAUD Dahlia sering rapat terbatas dengan orang tua menggunakan WA misalnya. Atau saya sering rapat terbatas dengan orang tua murid secara luring misalnya ya. Silakan. Saya ingatkan ya Bun, sekarang COVID itu tidak menyerang umur berapa saja, semuanya sudah kena ini, anak-anak juga sudah kena, lansia apalagi gitu. Nah ini PAUD Matahari Bersinar rapat menggunakan WA Group. Oke, terima kasih Bunda. Yuk silakan.
Bunda mohon izin, rapatnya aja atau pembelajarannya itu, Bun? Sekarang yang saya tanyakan rapatnya. Rapatnya dulu, ya. Sekarang rapat. Ya, saya ingin menggali. Rapatnya teman-teman menggunakan WA Group sudah dilaksanakan atau belum gitu. Kalau belum, kenapa gitu? Kalau saya nanti lihat kok enggak melaksanakan dengan WA Group, berarti kan ada keterbatasan. Di situ nanti saya akan menggunakan tutorial, begitu. Akan melaksanakan tutorial. Kemudian di sini ada penjelasan PAUD HBS nih, selalu menggunakan rapat video call. Nggak apa-apa, silakan ya. Tapi saya ingatkan ya, jangan lebih dari 3 orang ya, atau 4 orang. Itu luar biasa itu, nggak enak sekali kedengarannya. Namun hanya beberapa orang tua. Oke, silakan, tapi dibatasi, jangan terlalu banyak. Karena kurang bagus sekali kalau lebih dari 4 orang. Kemudian hanya sedikit ekstrim atau yang masih ragu kalau PTM itu hanya 2-3 orang. Itu untuk yang PTM. Berarti nanti dibuat dua layanan, Bunda Tuti. Ini. Jadi bisa juga menggunakan daring, bisa juga menggunakan luring. Nah, ini yang masih ragu hanya 3 orang. Oke, silakan. Yang lain belum punya pengalaman selain ini kan ini nanti saya akan copy yang chat ini ya. Kemudian saya akan rekap. Berarti nanti yang tidak ada menjawab berarti ada kesulitan gitu ya. Ada kesulitan ketika rapat menggunakan WA dengan orang tua. Jadi hanya mengandalkannya rapatnya itu hanya kepala sekolahnya aja. Padahal guru juga boleh gitu loh. Boleh, guru juga boleh rapat dengan orang tua ketika melaksanakan informasi untuk pembelajaran gitu. Nah, ini. Ketika pada minggu ini kita mau melaksanakan PM terbatas, kami rapat minta pendapat orang tua melalui WA Group. Dan orang tua mengirimkan pendapatnya di WA tersebut. Dan kami mengambil kesimpulan bahwa jawaban para orang tua tidak setuju dengan PJJ, tapi setuju dengan PTM. Oke, it's nggak apa-apa. Yang ketika anaknya tidak ada yang positif, lanjutkan PTM-nya. Ya, ketika anaknya tidak positif, lanjutkan PTM-nya. Berarti orang tuanya juga sehat kalau memang menganjurkan PTM. Tapi kalau orang tuanya yang sudah pernah sakit, mesti dia akan melarang begitu ya. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, sekarang melaksanakan pendapat ketika rapat melalui WA. Oke, silakan. Pokoknya manfaatkan WA. Kalau Citra menggunakan WA Group. Oke. Kemudian Bunda Titis, saya ingin juga dengar pengalamannya. Bisa nggak menceritakan, pernah nggak ketika rapat itu buka tutup ininya aksesnya, artinya yang hanya bicara itu hanya gurunya saja gitu. Selama ini kalau via WA Group saya nggak pernah buka tutup, Bun. Jadi semua bebas berpendapat, semua bebas ngomong kapan aja, Bunda. Oke, dibatasi nggak waktunya? Ya, dibatasi nggak waktunya? Oh, tidak. Sampai hari H gitu, Bun. Oh, berarti artinya misalnya tidak dibatasi. Bapak Ibu, kita rapat ya pukul 10.
gitu. Berarti pukul 10 baru dibuka sehingga yang lain menyimak semua di pukul 10 begitu. Sehingga tidak tertimpa-timpa dengan informasi lainnya begitu. Belum Ya, begitu ya? mestinya begitu ya, Bun. Selama ini belum. Ya, Bun. Belum. Oke. Baik, karena ini sudah pukul 12 ya, waktunya juga sholat. Ini luar biasa masukan-masukannya. Terima kasih. Nanti boleh dilanjut nanti setelah Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis. Nanti kita Kamis saya bagian PKBM. Hari Senin depan lagi ya, hari Jumat Senin depan lagi nanti bagian Makassari ya. Kita diskusi lagi dengan materi yang berbeda ya. Baik, Bunda Murdayani, terima kasih Bunda Elda, Bunda Nunung sebagai kepala lembaga dan bunda-bunda lainnya yang sudah mendampingi teman-teman guru, Bunda Deborah nih baru bergabung, Bunda Tuti yang sudah mendampingi guru-gurunya. Terima kasih juga bunda-bunda lainnya yang sudah banyak memberikan informasi atau masukannya. Saya akhiri, sebelum saya akhiri, terima kasih. Sebentar boleh nggak Bunda? Oh boleh. Iya silakan. Ada informasi ini Bunda, informasi yang menggembirakan bagi kami semua. Tadi kami dapat pengumuman dari Himpaudi bahwa teman kita, salah satu guru dari PAUD 5, PAUD BKB PAUD 5, itu yaitu Bunda Feni Andriani, mendapatkan juara 2 nasional tentang membuat cerita yang berjudul Impian Petualangan Terni. Ini Bunda, jadi dari Makassari mendapatkan juara 2 tingkat nasional, dan ini perlu kami sampaikan kepada Bunda juga dan kepada teman-teman agar yang lain dapat mengikuti jejaknya Bunda Feni. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Ini informasinya kapan? Kok saya baru tahu ini Bunda Murdayani? Tadi pagi kami dapat di grup Himpaudi ucapan selamat. Ini siapa? Saya dari Bunda Wiwi, Malaka Jaya. Kebetulan di Duren Sawit ini ada 2. Yang satu adalah juara 3 nasional juga, Bunda Nurwinarni dari Malaka Jaya, tentang membuat lagu pendek untuk PAUD. Oke, baik. Luar biasa ya. Selamat ya Bunda Feni. Bunda Feni masih ada di ruang room ini? Iya Bu. Terima kasih. Bunda Feni bisa dibuka videonya. Ya, silakan Bunda Feni. Selamat atas keberhasilannya mencapai pemenang ya, predikat terbaik ya, juara nasional ya. Keberapa Bu Feni? Kedua Bu. Kedua, alhamdulillah ya, tingkat nasional. Luar biasa, selamat ke Bunda Feni. Baik, kalau gitu kita dengarkan dulu. Saya soalnya baru dengar nih info ini. Tolong nanti ditulis namanya, lengkapnya, dari PAUD mana, kemudian kejuaraan apa, biar kita kirim nanti ke DKI, ya, ke provinsi. Oke. Alhamdulillah. Ya, silakan Bu Feni. Tunggu makan-makannya. Bu Feni, silakan Bu Feni. Ya, gimana Bu? Bunda Feni, silakan ceritakan lomba apa, kemudian pengalamannya mengikuti lomba itu bagaimana gitu ya, silakan. Saya tunda dulu nih. Iya Bu, kemarin lombanya kan di-share sama Bu Nunung, ada lomba penulisan dongeng fabel untuk anak usia dini gitu, yang diadakan oleh Damar Kanca Wingking dan Kak Asam Akademi. Nah itu lingkup pesertanya itu memang nasional Bu, jadi dari berbagai daerah gitu. Kemarin deadline-nya tanggal 23 kalau nggak salah, 23 Januari 2022. Nah itu ada dari pesertanya guru-guru PAUD. Kemarin terkumpul yang mengumpulkan cerita ada 55 peserta. Banyaknya sih dari Pulau Jawa Bu, tapi ada juga dari Nusa Tenggara, ada juga gitu. Jadi memang lingkupnya katanya sih nasional Bu, saya juga nggak ini. Jadi ya gitu. Kemarin pengumumannya baru kemarin Bu, disampaikan juara yang pertama itu dari Pekalongan, Bu Supiah gitu.
Jadi ya begitu Bu. Jadi intinya dongengnya tentang impian. Jadi tapi dongengnya fabel Bu. Dongengnya fabel, baik. Nah itu berarti yang ditanyakan tadi yang terkait juga dengan dongeng tadi. Nah itu termasuk sebuah treatment ya, pemberian bantuan kepada anak-anak yang difabel tadi ya. Bu Feni ya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya, selamat ya kepada Bunda Feni yang atas suksesnya meraih juara ini. Bu Murdayani, terima kasih atas informasinya untuk Bunda Feni ya. Jangan lupa tulis nama, dari PAUD mana, NPSN berapa, kemudian alamatnya di mana, kemudian juaranya apa. Kita akan serahkan ke Bu siapa namanya, ke Sudin Pendidikan, kemudian ke Dinas Pendidikan. Karena ini adalah juaranya juara nasional, biasanya di tingkat-tingkat Sudin gitu ya, wali kota biasanya diundang, dan di tingkat dinas juga diundang. Biasanya demikian ya. Oke, sekali lagi selamat. Maaf Bunda, sebenarnya ini ada yang kedua kalinya beliau juara Bunda. Waktu tahun lalu juara ketiganya Bunda. Dari Himpaudi yang mengadakan kalau nggak salah. Oh, tahun lalu yang mengadakan Himpaudi ya? Oke, kalau ini yang mengadakan kan ya, kalau ini yang tingkat nasional bukan Himpaudi kan? Bukan Pak, tapi hanya bekerja sama mungkin ya. Mitra ya, artinya Himpaudi kan sebagai mitra, jadi bisa menginfokan. Iya baik, nggak apa-apa, artinya bagus lah. Himpaudi juga sangat peduli untuk menyampaikan info ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bunda Feni, Bunda Nunung ya, selaku kepala lembaganya, dan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Oke, di hari Senin depan ya, dengan materi yang berbeda. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil fotonya dulu ya untuk semuanya. Sebentar, saya ambil dulu. Oke. Iya, oke, baik. Terima kasih. Saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semuanya tetap semangat. Waalaikumsalam. Enak fotonya, selalu semangat dong. Fotonya dong. Fotonya semangat. Jempolnya. Nah, saya akan bisa ambil. Iya, jempolnya. Senyumnya, senyum yang manis. Oke. Makasih. Assalamualaikum.